Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bisnis rumahan Putri. Kali ini kita akan membuat video tentang repotting tanaman kaktus yang udah gede-gede, yang mau kupindahin ke pot yang lebih gede lagi ya. Dari pot yang sebelumnya kan pot yang kecil nih. Nah, selain itu aku juga mau pindahin kaktus-kaktus aku yang jenis gimno yang juga udah pada besar-besar gede semua. Potnya itu udah nggak cukup lagi, jadi mau aku seragamin menjadi ada di dalam pot yang hitam dan bulat ini ya teman-teman. Ya, ikutin terus videonya. Kita akan kasih tahu ke kamu media apa yang dipakai serta bahan-bahan yang lainnya ya guys. Oke guys, kita kembali lagi nih. Nah, suami aku kan lagi buatin media tanam nih untuk mindahin kaktus yang tadi tuh ke pot yang baru. Jadi sembari kita menunggu dibuatnya media tanam, aku kasih tahu dulu ya koleksi-koleksi aku yang lainnya yang mungkin teman-teman ada yang sama nih dengan aku juga. Nah, ini adalah hybrid dari Gymno Carnelian. Kemudian ini hybrid Gymno juga, aku nggak tahu ini dari mana ya asalnya, tapi ada warna pinknya gitu. Nah, kalau dilihat ya itu seperti hijau kehitam-hitaman, dan pinknya itu hanya sedikit aja ya, cuman 3 rips, cuman 2,5 rips pun warna pinknya, tapi aku suka banget. Nah, kalau yang ini juga Gymno, kayaknya ini ada unsur LB nya ya teman-teman, tapi durinya agak banyak gitu. Itu warnanya hijau sama orange. Nah, ini juga ripnya nggak terlalu banyak, tapi hijau dan orange-nya juga ada ya, dan durinya itu lebih kecil-kecil kalau dibandingkan dengan yang ini. Nah, jadi sebenarnya yang 4 jenis ini ya, 4 jenis ini itu nanamnya sama bareng, umur mereka juga sama, tapi besar kecilnya itu yang beda. Oke. Nah, ini adalah media tanam yang udah dibuat ya sama suami aku, yang udah dicampur-campurin bahannya semua. Kalau ini namanya pasir malang ya, pasir malang. Kemudian ada sekam bakar juga, sekam bakarnya itu yang kasar ya. Lalu ada pumis. Jadi pumis ini yang kami dapetin itu yang besar-besar ya, yang lumayan gede. Kemudian ada juga yang coklat, itu kompos ya, itu kompos. Nah terus disatuin semuanya ya, kita gabung aja semuanya, diaduk sampai merata gitu. Sebenarnya kalau untuk komposisinya ini perbandingannya biasanya sih pasir malang itu 3, kemudian sekam bakar itu 3, pumis 1, dan kompos 1. Nah, perbandingannya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan ya, nggak ada patokan, tapi kami sering membuat media tanamnya dengan perbandingan seperti itu teman-teman. Nah, ini biasanya memang media tanam yang super banget ya yang kami buat. Jadi biasanya untuk tanaman-tanaman yang cantik seperti Gymno, sama yang lain-lainnya deh, yang sultan-sultan gitu. Beda dengan yang kaktus biasa. Nah, aku mau lanjutin lagi nih. Ada satu lagi koleksi aku yang warnanya gini, dan aku juga nggak tahu ini jenis Gymno apa, tapi warnanya itu dominan hijau, terus ada kuning sama merah-merahnya gitu. Nah, ripsnya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi oh iya, ini lagi satu lagi. Nah, ini juga cantik banget ya. Aku kemarin tuh beli bijinya itu di mana ya, aku lupa banget belinya di mana, kayaknya di Sleman gitu. Jadi ini dia, cantik banget kan variegatanya. Oke, kita kembali lagi ke kaktus yang lokal ya. Ini kaktus tupai yang punya aku yang udah tua banget. Dan sekarang aku mau mindahin medianya itu ke media yang baru, ke pot yang baru juga yang lebih gede. Nah, jadi memang kami memasukkan ini ya, coco chips ke dalam potnya. Kemudian diberi Startle G untuk anti serangga.
Nah, jadi memang ukuran potnya lebih gede ya dari ukuran pot yang hitam itu yang awalnya. Nah, medianya ini beda ya dengan media yang baru dibuat sama suami aku tadi yang untuk gymno. Kalau untuk kaktus lokal ini biasanya nggak perlu sampai seribet yang tadi ya bahan-bahannya. Kalau ini hanya pasir bangunan biasa, kemudian sama sekam bakar. Ya, cuman dua komposisi itu aja sih. Kalau untuk kaktus yang lokal ya itu sudah memberikan mereka banyak nutrisi juga dari sekam bakarnya. Kan nanti dikasih pupuk juga ya. Oke guys, sekarang udah jadi ya kita tanam dan kita tambahin pupuk Osmocote Brown Germany. Minimal 5 butir ya. Biasanya aku pakai 5 sampai 7 butir gitu. Setelah itu kita letakkan lagi starchelginya. Ya, walaupun tadi udah dikasih juga ya di bagian bawah, tapi aku juga tetap kasih di bagian atas juga starchelginya. Terus di sini aku gunakan topping yaitu pumice yang ukurannya kami dapatkan ini yang ukurannya gede-gede ya. Biasanya ada juga sih ukurannya yang lebih halus dan lebih kecil. Nah, sekarang aku kasih topping di atas medianya supaya lebih cantik lagi. Ya, ini dia teman-teman udah jadi. Kaktusnya udah direpotting balik ke pot yang baru yang lebih gede. Lalu nggak lupa aku semprot dengan vitamin B1 dan juga racun ya agar tidak berkutu ataupun berjamur. Sudah selesai. Nah, ini Euphorbia cristata yang berwarna putih ya teman-teman. Perlakuannya sama setelah aku tanam pakai media pasir bangunan dan sekam bakar tadi. Ya udah, aku kasih lagi starchelginya di atas. Sama ya dengan yang tadi. Juga aku kasih pupuk Osmocote Brown Germany-nya 5 sampai 7 butir. Setelah itu aku kasih topping juga ya pumice yang tadi. Ya, aku kasih toppingnya sampai menutupi media ya teman-teman. Jadi pumice ini juga ada yang mengatakan juga mengandung nutrisi ya untuk tanaman. Nah, jadi selain untuk menambah keindahan juga bisa menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ya teman-teman. Kita rapikan dikit. Jadi deh. Nah. Dan nggak lupa juga ya, aku kasih juga semprotan dari vitamin B1 dan juga pupuk serta anti jamur dan anti serangga yang lain ya teman-teman. Sudah selesai. Nah, ini adalah gymno hybrid yang mau aku pindahin juga dari potnya yang lama ke pot yang baru yang lebih gede ya. Di dalamnya itu aku kasih pumice. Kalau tadi kan aku kasih coco chips ya, tapi kalau ini aku kasih pumice aja. Nah, lihat tuh teman-teman, memang akarnya sudah banyak ya, sudah gondrong gitu. Ya, makanya ini aku pindahin supaya bisa lebih bernafas gitu akarnya. Nih, panjang banget dan akar-akar halusnya banyak ya. Jadi kalau istilahnya itu ada yang namanya vine root. Vine root itu adalah akar yang baik untuk pertumbuhan tanaman, yaitu akar-akar yang kecil. Tuh, kelihatan kan guys, banyak banget akar-akar kecilnya. Nah, itu namanya vine root yang bagus untuk mengambil nutrisi untuk tanaman. Nah, ini adalah media tanam yang perbandingan 3:1:1 tadi ya teman-teman. Ini biasanya media tanam yang kami gunakan untuk tanaman kaktus sultan.
Sebenarnya sama aja dengan kaktus lokal ya media tanamnya, cuman kalau yang perbedaannya itu cuman kalau yang sultan kita pakai pasir malang, kalau yang lokal kita pakai yang pasir bangunan. Nah ini juga jenis gymno yang durinya aku suka banget. Lihat itu guys, tuh aku namain ini namanya gymno kaktus yang berduri lebay. Ya karena aku suka banget, durinya keren. Ini bakalan aku repotting juga ya ke pot yang lebih gede lagi. Akarnya juga gondrong banget, lebat banget, tapi kayaknya bakalan aku potong-potong dikit gitu deh supaya nggak kepanjangan ya, supaya nggak numbuhin akar jadinya. Nah ini aku agak pretel-pretelin dikit, aku potong-potongin dikit gitu akarnya yang kecil-kecil yang agak-agak gondrong gitu. Nah ini juga tanaman gymno hybrid yang mau aku pindahin. Ini before-nya ya, penampilan before-nya. Nah itu dia cantik banget, sudah punya banyak anak guys. Jadi aku rasa perlu juga dipindahin ya ke tempat yang lebih lebar lagi, yang lebih tinggi lagi. Ya, ini adalah hasil dari repotting kami. Perlakuannya tetap sama ya. Kalau udah selesai diganti media tanamnya, jangan lupa kasih starch algae, kemudian kasih pupuk Osmocote Brown Germany kalau kamu punya. Kalau untuk dikasih decaster juga boleh. Kemudian dikasih topping. Nah, khusus untuk yang ini aku kasih topping pasir malang yang berwarna merah. Tuh, sekarang sudah seragam. Potnya sudah sama ya, dan aku masukkan lagi ke koleksi greenhouse aku. Nah, ini dia penampilan dari repotting kaktus lokal yang udah aku ganti ke pot yang lebih gede. Semoga lebih banyak lagi ya tunas-tunas yang bermunculan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa, semoga bermanfaat ya.